Saya sekarang berada di alun-alun Kota Malang. Ya, di belakang itu adalah Masjid Jami Kota Malang. Baik, kita masih bicara tentang sistem atau SOP. Ya, ada yang mengatakan bahwa SOP atau sistem itu menghambat kemajuan perusahaan. Bahwa sistem itu menghalangi kreativitas dan karyawan tidak bebas bekerja. Maka menurut saya itu adalah pandangan yang keliru. Justru SOP itu dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan, ya, menghilangkan prosedur atau proses yang tidak efisien, yang tidak efektif, ya, sehingga kemudian SOP yang kita buat itu justru menjadi prosedur yang sangat ideal, yang sangat cocok, sehingga perusahaan akan memperoleh kemajuan dan kebaikan ke arah yang lebih sukses di depannya. Karena itulah, untuk membuat sebuah SOP harus memenuhi minimal 5 syarat. Ya, pertama adalah sistem atau SOP yang dibuat harus simple atau sederhana, sehingga siapapun pelaksana dari SOP itu, ya, akan cepat memahami dan cepat untuk melaksanakan, sehingga standar pekerjaan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan, ya, akan gampang dilaksanakan oleh siapapun. Syarat yang kedua, SOP dibuat harus mendukung semua pihak, ya, semua bidang, semua divisi, dan semua yang terlibat dalam perusahaan. Sehingga SOP itu dibuat untuk semua happy, semua bahagia, sehingga proses dan prosedur perusahaan itu akan berjalan dengan baik, ya, dengan benar, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Dan yang ketiga, SOP yang dibuat itu harus memuaskan customer atau pelanggan. Jangan sampai karena kepentingan perusahaan, ya, customer dikorbankan. Karena kepentingan internal, justru pelanggan kita bikin susah, justru kita bikin sulit. Maka kalau demikian, maka pelanggan atau customer akan lari, tidak akan kembali lagi, ya, dan perusahaan akan rugi. Dan yang keempat, ya, sistem atau SOP itu harus bisa meningkatkan omset perusahaan. Ya, SOP atau sistem yang dibuat harus bisa menguntungkan dan menambah omset perusahaan. Ya, itu adalah sistem yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, SOP harus bisa diimprove, bisa diperbaiki apabila ada kesalahan, apabila tidak ada kesesuaian, apabila ada masukan, ya, dan usulan yang lebih baik, maka SOP itu bisa diperbaiki. SOP tidak kaku dan bisa diperbaiki. SOP tidak hanya sekali dibuat kemudian selamanya kita gunakan. Kalau demikian, justru nanti SOP kita tidak up to date dan akan merugikan perusahaan itu sendiri. Demikian mungkin tentang 5 syarat bagaimana SOP harus dibuat. Semoga bermanfaat. Wassalam.